Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Didit Dardiri, perwakilan dari kelompok 11 hadis-hadis tematis, yang ingin menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang prinsip-prinsip dan gambar umum mengenai pengawasan bank. Baik, langsung saja. Arsitektur perbankan di Indonesia mendapatkan pengaruh yang cukup besar dari The Basel Committee. The Basel Committee didirikan sebagai respon atau kesadaran yang tumbuh akan perlunya meningkatkan kerjasama internasional antar otoritas pengawasan bank. Pengawasan bank yang menyusul kegagalan berkaus Hasrat pada tahun 1974 yang nampaknya melebar spill over ke bank di Amerika Serikat. The Basel of Banking Supervision merupakan sebuah komite otoritas perbankan yang dibentuk oleh gubernur bank sentral negara-negara industri maju yang tergabung dalam Group of Ten G10 pada akhir tahun 1974 dan mengeluarkan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif yang semuanya berjumlah 25 butir. 121 tujuan The Best Commit adalah melakukan kerjasama yang harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi overtaking bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi yang semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Ada 3 produk kesepakatan The Basel Committee yang relevan untuk kerjasama dan harmonisasi pengaturan pengawasan yang relevan untuk 121. The Basel Committee beranggotakan wakil otoritas pengawasan perbankan dan bank sentral dan negara-negara Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Swiss, dan seterusnya. Komite ini memiliki sekretariat tetap yang berkantor di Bank for International. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite melakukan pertemuan dan berhubungan dengan berbagai otoritas pengawas perbankan di berbagai negara. Beberapa tahun terakhir, komite merupakan menyanyikan sebuah negara bagaimana pentingnya memperkuat sistem pengawasan bank. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya penjelasan yang kedua akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, sebuah negara bagaimana pentingnya memperkuat sistem pengawasan bank. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya penjelasan yang kedua akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, Saya Syafila Zahro, NIM 1914215 akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Dengan adanya pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness.
Visi dan misi OJK. Visinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK ada 3. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi dan tugas OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sementara berdasarkan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada nilai-nilai OJK. Nilai-nilai OJK ada 5. Yang pertama, integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Selanjutnya adalah asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Terima kasih. Baik, saya Nada Zakira akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasionalisasi sesuai Undang-Undang, pokok Bank Indonesia pada tahun 1953, bank ini bernama The Javage Bank atau DJB, yang didirikan berdasarkan Aktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. 3 tugas ini adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang gubernur BI. Sejak 24 Mei 2018, Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur BI menggantikan Agus Martowardojo. Sekian materi yang dapat kami berikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.